datang di podcast Pojok Visip, Suara Visip Aspirasi Kita. Bersama saya Siti Rufadila dan rekan saya Maulidia Gita selaku host dalam podcast kali ini. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang santai bersama mahasiswa baru dengan mengusung tema calon sarjana harus bijak dalam berpikir. Nah, di sini kita sudah bersama dua mahasiswa baru dari Universitas Pancamarga Probolinggo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan narasumber kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Agustin Anggreni Stomo dari semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Halo, nama saya Khalil Ofredi Al-Ramadan. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik semester 1. Oke, pertanyaan pertama nih. Oke, pertanyaan pertama, apa sih yang buat kalian itu tertarik untuk menjadi seorang mahasiswa? Padahal kan kalian bisa saja memilih untuk bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Sedangkan kalau kuliah kan kita masih harus mengeluarkan biaya yang bisa dibilang lumayan besar lah ya. Dan juga berkuliah itu kan masih harus belajar lagi dan lagi. Apakah kalian tidak merasa bosan sudah belajar dari SMA terus kuliahnya masih harus belajar lagi? Mungkin Kak Dina dulu yang menjawab. Jadi menurut saya nggak ada batasan selama itu niat baik. Jadi menjadi mahasiswa itu sebuah privilege yang nggak semua orang bisa dapat. Jadi beruntunglah kalian yang bisa kuliah dan saat ini menjadi mahasiswa. Menurut saya menjadi mahasiswa itu tidak mudah dan juga harus membutuhkan pengorbanan yang besar. Menurut Kak Galang sendiri bagaimana sih pandangannya menurut sampean? Alasan saya untuk menjadi seorang mahasiswa ingin belajar lebih dalam lagi tentang pendidikan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terus saya kan bisa bekerja sambil kuliah gitu. Lalu apa alasan kalian lebih memilih Universitas Pancamarga daripada kampus-kampus yang lain? Jadi sebelumnya saat itu pas SMA aku pernah menargetkan diriku sendiri buat masuk ke PTN. Tapi setelah berdiskusi dengan orang tua, akhirnya orang tua saya memutuskan udah deh nggak usah kuliah jauh-jauh, di sini juga ada gitu. Saat itu sempat kayak down banget karena gimana ya, impian kita yang sama udah di planning terus nggak jadi karena restu orang tua tadi. Jadi ya mau nggak mau harus terima dan juga harus menerima dengan ikhlas keadaan ini gitu. Dan menurut aku selama kita punya niat baik untuk mencari ilmu, nggak ada batasan di mana itu, sejauh manapun tempat kita kuliah atau menuntut ilmu itu semuanya tergantung dari kita sendiri. Yang penting niatnya Iya. untuk belajar. Yang penting niat. Kalian kan sudah melaksanakan P2 Maba. Gimana sih kesan kalian mengenai P2 Maba yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Politik? Apakah kalian itu merasakan senang atau kalian itu mempunyai sekiranya membangun semangat atau gimana? Atau sebaliknya kalian itu merasa bosan dengan kegiatan tersebut? Agar nantinya kita itu bisa memperbaiki dari P2 Maba itu. Gimana alasan kalian? Untuk P2 Maba kemarin yang dilaksanakan, saya merasa kaget gitu, karena di ospek kampus lainnya kan itu dilaksanakan 1 minggu, bahkan ada sampai berbulan-bulan. Tapi kalau di sini sekitar 2 hari ya Kak ya? Ya. Sekitar 2 hari dan kegiatannya itu tidak menurut saya terlalu monoton karena materi istirahat begitu. Ya, kenapa nonton? Karena di sana kan P2 Maba itu pengenalan kampus. Itu akan menjadi evaluasi bagi kita ya. Itu termasuk materi-materi itu karena termasuk pengenalan dalam apa itu sih
UPM, apa itu sih yang ada di UPM? Ya, jadi kegiatan P2 Maba itu adalah kegiatan yang memperkenalkan profil FISIP dan juga beberapa organisasi dan juga UKM yang ada di dalamnya. Contohnya seperti organisasi BEM-DEMA, kemudian ada UKM futsal dan juga public speaking. Sekarang kan kalian sudah memasuki minggu ketiga setelah resmi menjadi mahasiswa baru di Universitas Pancamada Probolinggo. Bagaimana sih perasaan kalian setelah menjadi mahasiswa? Apa ada bedanya kalian saat menjadi siswa dan menjadi mahasiswa? Alasannya kalian itu apa sih gitu? Dari aku dulu nih. Ya. Jadi menurut aku perbedaannya itu cukup signifikan ya antara siswa sama mahasiswa. Kalau siswa itu lebih, misalkan nih kita mau pelajaran itu, pasti kan dijelasin dulu nih sama gurunya gitu. Materinya juga disiapin sama gurunya. Tapi kalau jadi mahasiswa itu kayaknya lebih dituntut untuk mandiri lagi, kayak materinya kita harus persiapkan sebelum masuk ke kelas, terus kita harus bisa, terutama presentasi ya, kita harus dituntut bisa presentasi dengan baik. Jadi siswa itu sebenarnya lebih diatur oleh guru, Ya, sedangkan mahasiswa itu lebih mandiri gitu. Iya benar banget Kak. Karena menjadi mahasiswa itu harus berani, dituntut untuk berani untuk bisa berbicara di depan. Kak Galang sendiri gimana perasaannya setelah menjadi mahasiswa baru di Universitas Pancamada? Senang dapat berkenalan dengan teman banyak, dengan dosen-dosen baru. Kan dosen sama guru itu beda. Kalau dosen itu kita harus peka dengan pelajarannya, harus tahu apa yang diajarkan sama dosennya. Kalau guru kan beda, guru yang mengajari kita. Ya kalau guru itu lebih ke gurunya yang aktif. Jika dosen, kita yang harus aktif. Beberapa minggu kalian menjadi mahasiswa ini, kan pastinya kalian itu mengalami shock culture. Apa sih yang kalian alami dalam menjalani minggu-minggu perkuliahan ini? Shock culture apa yang kalian alami? Coba jelaskan. Shock culture yang aku alami selama kuliah ini adalah dulu kan masih SMA itu masuknya jam 7.00. Sekarang pas jadi mahasiswa itu lebih santai, jadi jam 8 ya. Dan juga pasti kan di kontrak perkuliahan itu ada yang namanya toleransi keterlambatan. Jadi bisa lebih santai. Mungkin shock culture dalam pelajaran adakah? Kalau di pelajaran ya itu tadi karena kita mahasiswa dituntut untuk jadi mandiri ya, kita harus cari tahu materi itu sebelum kita mulai perkuliahan. Ya intinya kalau jadi mahasiswa itu kita harus benar-benar tahu apa yang kita pelajari kebesokannya untuk bisa melatih diri kita supaya menjadi yang lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Mungkin alasan dari Kak Galang sendiri. Shock yang saya alami itu dari dosen sih. Kalau pas SMK itu kita kalau menghubungi guru cuma assalamualaikum, terus nanya-nanya, jamnya itu kan terserah jam berapa. Kalau dosen itu kan harus nunggu waktu yang pas, sopan, terus salam gitu, harus pokoknya sopan banget gitu. Ya Jadi karena ada waktu tertentu untuk menghubungi dosen. Ya karena di perkuliahan ini kita belajar gimana sih bisa menghargai, menghormati dosen. Kan kalau di di sekolah dulu di SMK kita nggak pernah kan harus mengingatkan dosen, nggak perlu, kan sudah ada jadwalnya. Nah, kalau di perkuliahan kita wajib untuk menghubungi dosen, khususnya itu ketua tingkatnya. Karena yang perlu itu kita. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke berapa tadi ya? Ke terakhir mungkin ya. Pastinya kan kalian pernah mendengar statement seperti ini. Kuliah tidak menjamin kesuksesan. Atau juga pernyataan yang seperti ini, khususnya buat cewek. Buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya itu
hanya berakhir di dapur dan juga hanya gendong anak gitu. Juga kan sudah banyak orang yang lulusan S1 ataupun S2 yang saat ini masih menganggur. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang statement tersebut? Jadi kuliah tidak menjamin kesuksesan itu benar. Juga menurut saya kayak kuliah itu bukan hanya mencari pengetahuan di kehidupan kampus, tapi kuliah itu melatih kita bisa problem solving di sekitar kita dan juga membangun networking ya atau relasi gitu, karena kan itu nantinya yang dibutuhkan di dunia kerja ya gitu. Juga statement yang kedua yang perempuan ujung-ujungnya ada di dapur, karena ya memang perempuan itu punya keterbatasan. Maksudnya keterbatasan itu dia tuh tidak bebas. Jadi kita dikasih pilihan itu sudah sangat menantang mungkin. Karena ambisi kita mungkin bertentangan ya dengan tradisi. Dan juga perempuan itu selalu kalau misalkan disuruh ini tuh jangan deh nanti ini gitu. Menurut aku sih di zaman sekarang ya nggak usah pakai statement kayak gitu dah, karena perempuan itu harus independen, apalagi nantinya kan juga melahirkan generasi baru yang bisa mendidik anaknya, karena kan karena rumah pertama sekolah itu merupakan rumah pertama bagi anak-anak, dan juga guru pertama itu adalah seorang ibu. Iya. Jadi kita nggak boleh dong dengerin omongan dari orang lain. Ya udahlah, omongan mereka kita ambil hikmahnya saja. Kalau menurut Kak Galang sendiri gimana pandangannya Untuk menanggapi statement tersebut? Kuliah tidak menjamin kesuksesan itu gak ada sih, tergantung kita mau usaha, terus kita mau belajar, kita pasti bisa kok. Iya, emang gitu. Apa-apa itu harus tergantung niat kan ya. Jadi memang kesuksesan itu dapat diukur dari besar kecilnya pikiran seseorang. Semakin seorang itu berani berpikir besar tentang pencapaian, maka akan besar pula hasil yang akan didapatkan. Dan juga menurut saya sukses itu bukan hanya sekedar banyak uang ataupun banyak gelar gitu ya, tapi sukses itu adalah gimana kita nantinya bisa bermanfaat bagi sekitar. Sebenarnya itu semua tergantung sama niatnya kan ya. Jadi memang hidup itu adalah sebuah pilihan, tergantung dari diri kita sendiri yang lebih memilih untuk maju atau diam di satu tempat. Nah, terima kasih untuk narasumber kami yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam podcast ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri podcast kali ini. Oh ya, jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu cepat menutup diri untuk ambil kesempatan, karena kita tidak tahu kesempatan mana yang bisa mengantarkan kita ke level selanjutnya. Jangan pernah menyerah, terus semangat belajar. Jangan percaya lulusan perkuliahan itu pengangguran. Saya yakin pasti punya pekerjaan kalau ada usaha. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Saya Maulida Gita, Siti Rufadila, selaku host dalam podcast kali ini. Kami pamit undur diri. jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel BEM Dema Visi di bawah ini. Dan jangan lupa dan juga teman-teman kalian untuk subscribe channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pojok Visi. Pojok Visi benar. Pojok Visi. Maaf, tema calon sarjana harus